Perkenalkan, nama saya Akbar Anugrah yang bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Kami akan membahas mengenai proses inovasi pendidikan yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami yang terdiri dari Akbar Anugrah sebagai pemateri 1, Novia Arba Putri Asnita sebagai pemateri kedua, Aprilia Ningsih sebagai pemateri ketiga, Trida Syafaria pemateri keempat, Anita Komariah sebagai pemateri kelima. Langsung ke materi pertama, yaitu pengertian difusi dan diseminasi inovasi. Difusi ialah proses komunikasi inovasi antara warga, masyarakat, atau anggota sistem sosial dengan menggunakan saluran tertentu dan dalam waktu tertentu. Komunikasi dalam definisi ini ditekankan dalam arti terjadinya saling tukar informasi atau hubungan timbal balik antara beberapa individu, baik secara masyarakat atau konvergen maupun memencar atau divergen, yang berlangsung secara spontan. Dengan adanya komunikasi ini, akan terjadi kesamaan pendapat antara warga masyarakat tentang inovasi. Jadi, difusi merupakan salah satu tipe komunikasi, yakni komunikasi yang punya ciri pokok. Pesan yang dikomunikasikan adalah hal yang baru atau inovasi. Diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Jadi, kalau difusi terjadi secara spontan, maka diseminasi dengan perencanaan. Dalam pengertian ini, dapat juga direncanakan terjadi difusi, misalnya dalam penyebaran inovasi, penggunaan pendekatan keterampilan proses dalam belajar mengajar. Setelah diadakan percobaan, ternyata dengan pendekatan keterampilan, proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan siswa belajar dengan aktif. Saya Novia Arba Putri Asnita akan melanjutkan presentasi yang kedua. Yang kedua yaitu elemen difusi inovasi. Yang pertama, inovasi. Inovasi ialah suatu ide, barang, kejadian, metode yang diamati sebagai suatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik berupa hasil invensi atau discovery yang diadakan untuk mencapai tujuan tertentu. Baru di sini diartikan mengandung ketidaktentuan atau uncertainty, artinya sesuatu yang mengandung berbagai alternatif. Dengan adanya informasi berarti mengurangi ketidaktentuan tersebut, karena dengan informasi itu berarti memperjelas arah pada suatu alternatif tertentu. Yang kedua ada komunikasi dengan saluran tertentu. Komunikasi dalam difusi ini diartikan sebagai proses pertukaran informasi antara anggota sistem sosial sehingga terjadi saling pengertian antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada kegiatan komunikasi dalam proses difusi mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, suatu inovasi. Yang kedua, individu atau kelompok yang telah mengetahui berpengalaman dengan inovasi. Yang ketiga, individu atau kelompok yang lain belum mengenal inovasi. Yang keempat, saluran komunikasi yang menggabungkan antara kedua pihak tersebut. Saluran komunikasi merupakan alat untuk menyampaikan informasi dari seorang ke orang lain. Kondisi kedua pihak yang berkomunikasi akan mempengaruhi pemilihan atau penggunaan saluran yang tepat untuk mengefektifkan proses komunikasi. Misalnya, saluran media massa seperti radio, televisi, surat kabar, dan sebagainya telah digunakan untuk menyampaikan informasi dari seorang atau kelompok orang kepada orang banyak atau massa. Sedangkan saluran interpersonal, hubungan secara langsung antara individu, lebih efektif untuk mempengaruhi atau membujuk seorang agar mau menerima inovasi, terutama antara orang yang bersahabat atau mempunyai hubungan yang erat. Selanjutnya, waktu. Waktu adalah elemen yang terpenting dalam proses difusi, karena waktu merupakan aspek utama dalam proses komunikasi. Tetapi banyak peneliti
komunikasi yang kurang memperhatikan aspek waktu, dengan bukti tidak menunjukkannya secara eksplisit variabel waktu. Mungkin hal ini terjadi karena waktu tidak secara nyata berdiri sendiri terlepas dari suatu kejadian, tetapi waktu merupakan aspek dari setiap kegiatan. Peranan dimensi waktu dalam proses difusi terdapat pada 4 hal sebagai berikut. Yang pertama, ada proses keputusan inovasi. Yang kedua, kepekaan seseorang terhadap inovasi. Yang ketiga, kecepatan penerimaan inovasi. Yang keempat, warga masyarakat atau anggota sistem sosial. Proses keputusan inovasi. Proses keputusan inovasi adalah proses yang dilalui atau dialami individu atau unit pengambil keputusan yang lain. Mulai dari pertama tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi, penetapan keputusan menerima atau menolak inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Proses keputusan inovasi bukan kegiatan yang dapat berlangsung seketika, tetapi merupakan serangkaian kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu, sehingga individu atau organisasi dapat menilai gagasan yang baru itu sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya akan menolak atau menerima inovasi dan menerapkannya. Saya Tina Syafaria. Di sini saya akan membahas mengenai model proses keputusan inovasi yang terdiri dari 5 tahap. Pertama, ada tahap pengetahuan. Proses keputusan inovasi dimulai dengan tahap pengetahuan, yaitu tahap pada saat seseorang menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tahu bagaimana fungsi inovasi tersebut. Pengertian menyadari dalam hal ini bukan memahami, tetapi membuka diri untuk mengetahui inovasi. Lalu yang kedua ada tahap rujukan. Pada tahap persuasi dari proses keputusan inovasi, seseorang membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi. Jika pada tahap pengetahuan, proses kegiatan mental yang utama bidang kognitif, maka pada tahap persuasi yang berperan utama yaitu bidang afektif atau perasaan. Seorang tidak dapat menyenangi inovasi sebelum ia tahu lebih dulu tentang inovasi. Dalam tahap persuasi ini lebih banyak keaktifan mental yang memegang peran. Seorang akan berusaha mengetahui lebih banyak tentang inovasi dan menafsirkan informasi yang diterimanya. Pada tahap ini berlangsung seleksi informasi disesuaikan dengan kondisi dan sifat pribadinya. Hasil dari tahap persuasi yang utama ialah adanya penentuan menyenangi atau tidak menyenangi inovasi. 3. Ada tahap keputusan. Tahap keputusan inovasi berlangsung jika seseorang melakukan kegiatan yang mengarah untuk menetapkan, menerima atau menolak inovasi. Menerima inovasi berarti sepenuhnya akan menerapkan inovasi. Lalu menolak inovasi berarti tidak akan menerapkan inovasi. Yang keempat, ada tahap implementasi. Tahap implementasi dari proses keputusan inovasi terjadi apabila seseorang menerapkan inovasi. Dalam tahap implementasi ini, berlangsung keaktifan baik mental maupun perbuatan. Putusan penerima gagasan atau ide baru dibuktikan dalam praktik. Pada umumnya, implementasi tentu mengikuti hasil keputusan inovasi. Tetapi dapat juga terjadi karena sesuatu hal yang sudah memutuskan menerima inovasi tidak diikuti implementasi. Biasanya hal ini terjadi karena fasilitas penerapan yang tidak tersedia. Perkenalkan, nama saya Yenita Komaria dengan NPM 1950642 sebagai pemateri kelima. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tahapan selanjutnya adalah konfirmasi atau disebut confirmation. Dalam tahap konfirmasi ini, seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya.
dan ia dapat menarik kembali keputusannya jika memang diperoleh informasi yang bertentangan dengan informasi semula. Tahap informasi ini sebenarnya berlangsung secara berkelanjutan sejak terjadi keputusan menerima atau menolak informasi yang berlangsung dalam waktu yang tak terbatas. Selama dalam konfirmasi, seseorang berusaha menghindari terjadinya disonansi, paling tidak berusaha menguranginya. Pembahasan selanjutnya adalah tentang tipe keputusan inovasi. Tipe-tipenya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada keputusan inovasi operasional, yang artinya pemilihan menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang ditentukan oleh individu atau seseorang secara mandiri tanpa tergantung atau terpengaruh dorongan anggota sistem sosial yang lain. Kedua, keputusan inovasi kolektif, yaitu pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat secara bersama-sama, berdasarkan kesepakatan antar anggota sistem sosial. Yang ketiga, keputusan inovasi otoritas, yaitu pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kedudukan, status, wewenang, atau kemampuan yang lebih tinggi daripada anggota yang lain dalam suatu sistem sosial. Keempat, keputusan inovasi kontingensi, artinya pemilihan menerima atau menolak suatu inovasi baru dapat dilakukan hanya setelah ada keputusan inovasi yang mendahuluinya. Demikian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf masih banyak kekurangan. Sekarang kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.